Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Brau Televisi. Pemirsa, kembali kami hadir dalam fokus berita daerah yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Kunjungan kerja Wakil Bupati Empat Lawang di Kabupaten Brau akan menjadi laporan khas redaksi kami hari ini. Bersama saya Nur Sehan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, inilah kilas Batu Akal membangun. Pemirsa, Wakil Bupati Empat Lawang bersama rombongan yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Brau kemarin mengunjungi wisata bahari di Kabupaten Brau. Sebelum berangkat ke Pulau Derawan, rombongan menyempatkan untuk mengunjungi gedung LPSE Kabupaten Brau. Jajaran pemerintah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dipimpin Wakil Bupati Syahril Hanafiah melakukan kunjungan ke Pulau Derawan. Sebelum berangkat untuk mengunjungi Kepulauan Derawan, beberapa rombongan menyempatkan mengunjungi gedung LPSE di Kabupaten Brau untuk melakukan studi banding. Selama 2 hari, Wakil Bupati Empat Lawang beserta rombongan ini mengelilingi beberapa pulau wisata, baik Pulau Derawan, Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, dan juga menyambangi salah satu pulau terluar di perairan Bumi Batu Akal, yaitu Pulau Maratua. Syahril Hanafiah mengaku kagum dengan keindahan objek wisata bahari ini. Setelah tiba di Pulau Derawan, rombongan menyempatkan untuk snorkeling melihat keindahan bawah laut Pulau Derawan. Setelah menginap semalam di Pulau Derawan, rombongan kembali bergerak untuk mengelilingi pulau-pulau sekitar. Rombongan bergerak menuju Pulau Maratua. Di sana rombongan disambut oleh Camat Maratua dan Kapolsek Maratua, kemudian dijamu dengan sarapan pagi. Ini Pak Camat, Camat Pak Maratua. Selamat datang Pak Polsek. Maratua. Ya, selamat datang Pak. Maratua. Ibu. Oh ya. Bu, datang ini. Maratua. Ya.
Mantap. Ya. Oke. Ya, Mas. Gelap ini. Oke. Setelah sarapan, rombongan kembali bergerak mengunjungi Pulau Kakaban untuk melihat danau yang berada di tengah pulau serta ubur-ubur yang berada di dalamnya. Jangan ini Bu Endang, bahaya ini. Saro, dia pada balik kok. Halo Kakaban. Halo. Aduh, napasnya. Hai. Reh. Saat ditemui oleh tim liputan Berau Televisi, Syahril Hanafiah mengatakan bahwa Kepulauan Derawan memiliki keunikan tersendiri sehingga membuat para pengunjung yang datang penasaran untuk kembali. Karena keindahan wisata yang luar biasa ini harus dinikmati. Lebih lanjut dikatakannya bahwa keindahan wisata bahari yang berada di Kabupaten Berau sangat luar biasa. Hanya saja objek wisata tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Menurutnya, para wisatawan yang memilih untuk mengunjungi objek wisata yang berada di Kabupaten Berau merupakan pilihan yang sangat tepat. Hari yang begitu indah dan kayaknya nggak ada di pulau lain. Nggak ada di pulau lain. Di tengah laut ada pulau, di tengah pulau ada danau. Luar biasa. Tapi sayangnya ini belum diketahui oleh masyarakat luas. Artinya masih belum, bukan kayak Bali kan. Lombok. Tapi sebenarnya ini perlu disosialisasikan ke masyarakat luas biar pengunjung datang ke sini. Saya rasa ya yang berkunjung sini akan menyesal. Jadi artinya ketika dia sampai di sini, wah ini saya tepat pilihannya datang ke sini. Syahril Hanafiah mengatakan bahwa akan kembali lagi untuk mengunjungi Kabupaten Berau bersama rombongan. Pihaknya juga akan mempromosikan objek wisata bahari yang berada di Kabupaten Berau di Sumatera Selatan dan Kabupaten Empat Lawang khususnya. Kita pengen kembali lagi ke sini lah nanti, bawa teman-teman. Oke, Pak. Ya. Tapi pemerintah daerah mestinya dikembangkan lagi ini. Keluar kita juga akan informasikan ke daerah kita nanti bahwa di sini ada beberapa pulau yang begitu indah, ya, luar biasa. Jadi tidak ada di tempat lain saya rasa. Kita kenal Lombok, kita kenal juga Bali, ya. Tapi ada hal-hal yang tidak ada di sana. Salah satu contoh ini ubur-ubur ini. Ya katanya di dunia hanya 3, tapi di sini 4. Artinya ada 1 ubur-ubur yang nggak ada di dunia. Jadi luar biasa. Terima kasih, Pak. Ya. Wakil Bupati dari Kabupaten Empat Lawang Syahril Hanafiah mengatakan bahwa dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Berau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Berau, khususnya kepada Bupati Berau beserta istri, para jajaran SKPD, serta bagian Humas dan Berau TV yang sejak awal selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan.
Lebih lanjut dikatakannya, tanpa bantuan dari pemerintah khususnya Bupati Berau, mereka tidak dapat mengunjungi pulau-pulau yang berada di Kabupaten Berau. Ya, jadi dalam rangka kunjungan ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada pemerintah Berau, terutama Pak Bupati dan istrinya, Ibu Bupati, kemudian juga SKPD dan juga dari Humas yang sejak berangkat ikut dengan kami, termasuk dari Berau TV, tanpa bantuan dari beliau dan nggak mungkinlah kami bisa mencapai pulau-pulau yang sudah beberapa pulau kita capai ya. Nah, untuk itulah kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi amal bagi Pak Bupati ya, kemungkinan suatu saat kapan-kapan kalau beliau mau berkunjung melihat tempat kita di Empat Lawang ya, kita juga mengharapkan kunjungan beliau. Dan sekali lagi kunjungan ini bukan kunjungan yang terakhir. Nah, rasanya masih banyak yang harus kami ketahui, baik wisata laut maupun sistem pemerintahan yang dilakukan beliau, yang menurut kami itu sangat bagus, sangat dekat dengan rakyat ya. Itu yang patut kami contoh sebagai contoh. Sandi Widi Pratama, Eri Suparjar, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, inilah Ragam Banuanta. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Berau Rabu 22 Oktober berhasil menangkap 5 orang yang terlibat dalam jaringan peredaran sabu di Kabupaten Berau. Satres Narkoba Polres Berau Rabu 22 Oktober berhasil menangkap 5 orang yang terlibat dalam jaringan peredaran sabu di Kabupaten Berau. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan ke Polres Berau yang mengatakan bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh HC terhadap SB alias AD. Mendapat informasi ini, anggota Satres Narkoba Polres Berau langsung melakukan penangkapan terhadap SB di Jalan Dermaga. Dari tangan SB ditemukan 2 poket sabu. Anggota yang menemukan barang bukti ini langsung menanyakan kepada SB asal-usul sabu. Menurut keterangan SB bahwa sabu dibelinya dari HC yang saat itu berada di sebuah rumah di Jalan SM Aminuddin, Sambaliung. Mendapat keterangan SB, anggota Satres Narkoba bergerak menuju ke alamat rumah yang disebutkan SB di Sambaliung. Dalam operasi ini penangkapan HC ternyata di dalam rumah ditemukan 4 orang yang sedang berpesta sabu, masing-masing HC, NH, AW, dan HC. Di dalam penggeledahan ditemukan lagi 5 poket sabu milik HC, 4 poket sabu milik NH. Di dalam penyidikan ternyata SB dan HC ini merupakan target operasi yang sudah lama oleh Polres Berau. Kapolres Berau AKBP Turmudi yang didampingi oleh Kasatres Narkoba Polres Berau Ibtu Satya Kusnur RSH kepada para wartawan dalam acara gelar barang bukti mengatakan, ini ada 2 TKP. TKP pertama itu pada tanggal pukul 10.30 WITA. Itu di TKP Karanganyar kita melakukan penangkapan salah satu orang yang diduga. Kemudian BB-nya ada 2 poket sedang sabu-sabu, 1 unit handphone merek Nokia warna hitam. Kemudian dari hasil penangkapan pertama kita kembangkan hari itu juga jam 12.00 tepatnya itu ada 1 TKP hasil pengembangan. Di situ didapatkan ada 4 tersangka dengan beberapa bukti atau barang bukti yang ada, termasuk uang 3.250.000, kemudian HP Samsung warna putih sama 1 buah bom. Barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara ini 11 poket sabu, 5 buah HP, 4 korek api, 1 buah gunting, 1 buah bong, serta uang Rp3.250.000 yang merupakan hasil penjualan sabu. Untuk kelima tersangka ini dijerat dengan pasal 112, 114, 1131 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.
Tim Liputan Berau Televisi, Ahmad DJ melaporkan. Pemirsa, rombongan Pemkab 4 Lawang didampingi Wakil Bupati Insinyur Haji Ahmad Ripai melakukan kunjungan ke Komplek Pasar Sanggam Aji di Layas. Di pasar ini rombongan menelusuri area pasar mulai dari pasar kering hingga pasar basah. Di sela-sela kunjungan, Wakil Bupati 4 Lawang juga langsung berkoordinasi dengan jajarannya dengan instansi terkait di jajaran Pemkab Berau dalam program pengembangan pasar induk. Dari Pasar Sanggam Aji di Layas, rombongan mengunjungi Museum Batiwakal di Kesultanan Gunung Tabur dan bertemu dengan Putri Aji Kanik Berau Sanipah, putri dari Kesultanan Gunung Tabur. Selanjutnya, rombongan juga melakukan kunjungan ke Kesultanan Sambaliung. Di Keraton Sambaliung, rombongan juga diterima keluarga besar Kesultanan. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya, Wakil Bupati 4 Lawang Syahril Hanafiah kepada media ini mengatakan, kunjungan kerja tersebut dalam rangka studi banding program pembangunan yang dilaksanakan di kedua daerah ini. Ia juga memberikan apresiasi atas pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini. Wakil Bupati 4 Lawang Syahril Hanafiah pun mengatakan, pembangunan di daerah ini sangat luar biasa dan fasilitas yang kami kunjungi tadi bersih. Ini yang patut dicontoh, seperti kondisi bandara dan kondisi pasarnya yang bersih. Saya pengen buktikan apa cerita dia benar. Ternyata benar. Apa yang diceritakan memang luar biasa. Dan mungkin ini jadi sebagai contoh ataupun cara untuk kami di kabupaten kami ke depan ini. Saya yang sangat kagum itu semuanya bersih, itu yang utama. Jadi di pasarnya bersih, di tempat ini bersih. Saya tanya tadi, apakah bersih ini karena kami datang? Enggak, setiap hari. Nah, itu yang luar biasa. Dari kunjungan kerja ini dikatakan Syahril, banyak yang diperoleh untuk diimplementasikan dalam pembangunan di Kabupaten 4 Lawang, yang merupakan kabupaten yang baru dibentuk 2007 lalu dari pemekaran Kabupaten Lahat. Tidak hanya dalam kegiatan pembangunan, namun kebersamaan yang ditunjukkan jajaran pemerintah Kabupaten Berau menurutnya juga terlihat kompak. Ternyata manajemennya luar biasa, manajemennya keakraban antara bupati dengan bupati, antara bupati sama seluruh kepala SKPD dengan camat dengan lurah itu luar biasa. Memang patut dicontoh ya. Jadi dari awal kita sebenarnya nggak menyangka sampai sejauh ini sungainya bersih kan. Tidak salah berkunjung ke sini. Tidak salah. Saya itu pertama sebenarnya ingin melihat apa benar cerita Pak Bupati Berau ini begini. Dia cerita, saya ketemunya di Jakarta. Dan setelah kita datang, malah lebih dari cerita dia itu kondisi Berau ini. Usai melakukan kunjungan di sejumlah tempat di Kota Tanjung Redep, rombongan pemerintah Kabupaten 4 Lawang juga mengunjungi objek wisata Pulau Derawan yang juga sudah terkenal hingga tingkat internasional. Tim Liputan RI Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, Derawan memang memiliki magnet yang begitu dahsyat. Daya tarik itulah banyak daerah yang ikut menjual potensi tersebut. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ini tentu menjadi pertanda baik dalam membangun sinergitas pengembangan wisata, khususnya wisata bahari. Banyak promosi Pulau Derawan tidak hanya dijual melalui rute dari Tanjung Redep, namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, rute itu juga ada melalui Tarakan. Bahkan perjalanan wisata dari Kinabalu, Tawau, Malaysia Timur. Ini adalah cara yang digunakan para pelaku usaha yang melihat peluang tersebut, lumayan menguntungkan. Dari data yang ada, setiap tahun ribuan warga yang datang berkunjung ke Pulau Derawan dan Maratua, serta pulau wisata di daerah ini datang melalui Pelabuhan Tarakan. Para pengusaha perjalanan itu membangun kerjasama dengan operator penerbangan. Tentu saja perjalanan serupa juga banyak yang menempuh melalui rute dari Tanjung Redep. Bedanya tentu ada pada tarif. Bagi pemerintah Kabupaten Berau tidak mempersoalkan situasi tersebut, sebab muaranya selain memajukan objek wisata yang ada di Berau, juga memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Begitupun dengan perusahaan jasa perjalanan, Derawan memang kini menjadi milik banyak daerah. Provinsi Kalimantan Utara juga tengah mempersiapkan infrastruktur yang lagi-lagi akan memanfaatkan keberadaan wisata bahari yang ada di wilayah Berau. Tanah Kuning Tanjung Selor akan dikembangkan sebagai kawasan yang lengkap, mulai dari bandara,
pelabuhan, serta membangun infrastruktur wisata. Tanah Kuning menuju Tanjung Batu, Derawan pada kondisi saat ini hanya memerlukan jarak tempuh sekitar 35 menit. Mungkin dalam 3 tahun ke depan secara bertahap sudah mulai direalisasikan. Keberadaan Berau sebagai beranda terdepan di Kalimantan Timur memang perlu membangun sinergitas dalam mengembangkan objek wisata yang menjadi keunggulan di masing-masing daerah. Maka, niat menjadikan Tanjung Batu sebagai wilayah transit wisata benar-benar akan terwujud nanti. Baik Kalimantan Utara maupun Berau akan sama-sama mendapatkan keuntungan ganda dari pembangunan ke wilayah pantai yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Eri Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, untuk menertibkan kendaraan roda 2 dan roda 4 di Tanjung Redep serta pencegahan kecelakaan yang banyak terjadi, Satlantas Polres Berau yang dipimpin oleh Kanit Patwal Polres Berau, Ibda Budi, melakukan operasi rutin terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk menertibkan kendaraan roda 2 dan roda 4 di Tanjung Redep serta pencegahan kecelakaan yang banyak terjadi, Satlantas Polres Berau yang dipimpin oleh Kanit Patwal Polres Berau, Ibda Budiwe, melakukan operasi rutin terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4. Operasi yang dilaksanakan ini menurunkan seluruh anggota Satlantas yang ada di Polres Berau. Sasaran dari operasi kali ini ditujukan terhadap para pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi, surat tanda kendaraan bermotor yang sudah habis masa berlakunya, serta kelengkapan kendaraan yang digunakan. Di dalam operasi ini banyak ditemukan pelanggaran seperti pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi serta surat tanda kendaraan bermotor yang sudah habis masa berlakunya. Sedangkan operasi kali ini berhasil diamankan puluhan kendaraan roda 2 serta roda 4. Untuk para pelanggar lalu lintas selain diberikan pengarahan oleh anggota juga diberikan sanksi berupa tilang. Tim Liputan Berau Televisi Ahmad DJ melaporkan. Pemirsa, anggota Polres Berau bersama anggota Pom Abri dan Satuan Polisi Pamong Praja Selasa 21 Oktober melakukan operasi terhadap para penyedot bahan bakar minyak dan penimbun di SPBU Sambaliung. Operasi yang menurunkan puluhan anggota ini dipimpin langsung oleh Kabak Operasional Polres Berau Komisaris Polisi M. Rizal Mukhtar SH.SIK. Dalam kegiatan operasi ini, anggota melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sedang mengantri di SPBU. Sasaran dari operasi ini ditujukan terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang diduga melakukan aksi borong untuk dilakukan penimbunan. Anggota yang melakukan operasi di SPBU Sambaliung tidak menemukan pelanggaran. Operasi dilanjutkan ke depan kuburan Muslimin Sambaliung. Di sini anggota melakukan penyisiran di setiap rumah yang diduga tempat menimbun bahan bakar minyak. Di sebuah rumah anggota menemukan ratusan jerigen kosong yang diduga untuk menampung bahan bakar minyak dan pemiliknya tidak berada di tempat. Selain dari temuan jerigen kosong, anggota juga menemukan satu buah mobil yang digunakan untuk menyedot bahan bakar minyak yang dilengkapi dengan mesin penyedot yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Atas temuan ini, semua jerigen maupun mobil yang ditemukan diamankan di Polres Berau. Kabak Operasional Polres Berau Komisaris Polisi M. Rizal Mukhtar SH.SIK ketika dijumpai tim liputan menyampaikan bahwa operasi seperti ini tetap akan dilakukan. Yang kita temukan jerigen yang kita duga digunakan untuk menimbun BBM. Tapi pada saat kita melaksanakan kegiatan, kebetulan jerigen yang ada isinya sudah kosong. Ya. Untuk pelaksanaannya insya Allah tetap setiap saat kita lakukan sampai betul-betul situasinya tertib lagi sebagaimana biasanya. Kelangkaan bahan bakar minyak belakangan ini sangat dirasakan oleh masyarakat Berau. Hal ini disebabkan oleh aksi borong yang dilakukan para penyedot yang banyak beroperasi di setiap SPBU yang ada di Tanjung Redep. Tim Liputan Berau Televisi Ahmad DJ melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Sehan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya.
melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.